Oke, sekarang saya akan melakukan color correction dan color balance untuk yang night view. Ya, ini adalah hasil yang terakhir setelah saya otak-atik di light mix-nya. Jadi tidak semuanya terlalu terang, ya. Nah, sekarang saya convert to smart object untuk yang RGB-nya aja. Jadi saya tidak akan pakai render element lainnya. Kemudian saya pindah ke 16 bit. Merge. Oke. Nah, sekarang saya mau pakai level untuk menerangkan gambarnya. Jadi midtone-nya saya geser. Bagian gelapnya, shadow-nya saya geser juga ke kanan. Jadi mulai agak kontras seperti ini. Kita coba highlight-nya. Oke. Mungkin kontrasnya terlalu banyak. Nah, kemudian saya akan gunakan level aja untuk color correction-nya. Kalau yang sebelumnya saya pakai curve, kita coba pakai level. Jadi red-nya saya geser ke arah kanan untuk mengurangi merahnya. Ini mulai agak netral. Kalau saya terusin kan jadi hijau. Nah, terlalu hijau ini. Jadi saya cuma perlu sedikit aja. Ya, saya matikan coba. Nah, merahnya udah mulai berkurang. Jadi dia mulai agak netral. Tinggal coba birunya saya naikkan. Ternyata kalau birunya dinaikkan, midtone-nya kurang bagus. Coba yang shadow-nya. Nah, jadinya agak kuning malahan. Seperti itu. Nah, jadi mestinya kurang lebih seperti ini nih. Sudah tidak perlu terlalu diterangin lagi atau dirubah lagi warnanya. Nah, berikutnya saya coba pakai color balance ya. Bagian shadow-nya coba saya jadikan agak biru. Otomatis kalau shadow-nya dibiruin dikit, dia gambarnya jadi agak kontras. Nah, kemudian di bagian midtone-nya coba saya kurangi juga sedikit, merahnya jadi agak cian dikit. Kemudian saya tambah birunya juga. Ini coba saya matikan. Udah jauh lebih menarik. Ya. Nah, sekarang ini highlightnya saya matiin dikit. Jadi saya tambah levelnya, yang tengah midtone-nya saya kontrasin lagi dikit. Nah, kurang lebih seperti ini. Saya mau pakai masking yang di daylight. Ini saya duplicate. Saya taruh di file satunya. Supaya saya bisa pilih warna birunya untuk fase-nya ini. Supaya fase-nya agak gelap. Karena dia terlalu pucat tadinya. Nah, kemudian saya pilih yang green. Saya tambah level. Saya kontrasin supaya depth-nya keluar, supaya tidak boring ya. Highlight-nya saya matikan aja. Kemudian saya mau yang red untuk bantalannya ya. Udah jauh lebih menarik. Ini coba kita nyalakan hanya yang layer awal dengan cara Alt klik di matanya ini. Nah, ini asalnya, sekarang jadi begini. Sekarang layer awalnya ini saya duplikat, Ctrl C, kemudian jadi soft light. Supaya agak kontras, saya mainkan opacity-nya. Nah, depth-nya dapat ini ya. Cuman mungkin terlalu matang,
Jadi saya pasang hue saturation-nya, saya klip, kemudian saturation-nya saya kurangi. Kalau ingin bikin terang juga bisa sih, kita duplicate asalnya, kemudian kita ganti screen. Nah, jadi terang ini, tinggal kita mainin opacity-nya. Nah, ini ada satu teknik lagi ya. Kita mau, misal kita cek dulu mana yang ingin diterangkan. Misalkan daerah ceiling ini sama kabinet atas terlalu gelap, kita ingin terangkan. Jadi kita lihat dulu dengan screen ini, kita naikkan dulu opacity-nya. Oke, udah kurang lebih seperti ini. Kita masking. Ya, kalau putih berarti dia transparan. Nah, saya masking dengan warna hitam. Ini saya klik, jadi foreground-nya ini jadi hitam. Kemudian saya pilih maskingnya, kotak ini harus terpilih. Kemudian saya pencet Alt Del untuk di fill. Jadi otomatis maskingnya hitam. Nah, baru saya pilih brush ini, brush ya, brush tool. Kemudian saya pilih ininya ya, jadi saya mau size nya bisa saya atur. Kemudian hardness-nya, kalau hardness-nya 100, dia pinggirannya tajam. Nah, ini kemudian saya rubah warnanya balik jadi putih ya. Ini kalau saya klik, nah tajam sekali ini. Jadi saya tidak mau, saya pakai hardness-nya 0 supaya saya bisa masking dengan enak. Nah, kemudian ini ada opacity-nya, saya cuman mau 10, kurang lebih 10 biasanya, atau 6. Jadi ini saya cuman brushing di daerah yang saya mau terangin. Nah, perlahan-lahan dia nambah terangnya. Jadi jangan langsung 40 atau berapa, pelan-pelan. Nah, sekarang kalau saya matikan, nah kelihatan sudah lebih terang ya. Jadi kita bisa lihat maskingnya ini dengan cara Alt klik di maskingnya. Nah, ini yang areal yang cuman saya mau terlihat efek screen-nya tadi, yang bagian terang. Kembalinya kita klik di layernya. Kemudian kalau mau menggunakan chromatic aberration juga bisa, atau dipakai lens vignette, itu kita bisa kumpulkan semua gini, select ya, pakai shift dan dipilih layer paling atas sama yang paling bawah. Kemudian kita convert to smart object, kemudian kita ke filter, lens correction, kita fit in view. Nah, ini ke custom ya. Ini kita bisa, kalau ini saya tarik ke kanan ya, gambarnya mulai nge-fringe ya. Kita bisa lihat, nah di bagian sini ini mulai keluar magentanya ini, terlalu banyak. Jadi jangan banyak-banyak, kita cuman geser-geser dikit aja supaya gambarnya agak realistik, jadi seakan-akan nggak terlalu perfect. Tapi kalau terlalu banyak juga nanti kesannya blurry ya, kayak nggak bisa fokus gambarnya. Cuman yang jadi masalah adalah dia ada nge-shift, ini ada bagian yang kotak-kotak ini ya. Nah, ini kurang bagus. Kalau di PS memang kalau kita lakukan chromatic aberration memang ini masalahnya. Makanya kebanyakan saya pakai magic bullet. Tapi di video ini saya enggak jelasin untuk magic bullet ya. Nah, ini kalau vignette kita mau, kalau amount-nya kita nilaikan plus, jadi putih dia. Jadi harus minus, jadi agak gelap. Tinggal midpoint-nya mau gimana. Gelapnya, lingkupnya seberapa, nanti bisa dicoba-coba ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Jadi ini saya cancel dulu ya. Untuk interior jarang sekali pakai, jadi saya cuma pakai chromatic aberration aja. Oke, untuk post production untuk night view nya saya rasa cukup sampai di sini. Dan untuk di video berikutnya saya ingin menjelaskan tentang kamera raw filter yang dari Photoshop.